Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Fitria. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tasawuf Qur'ani guna untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah akhlak tasawuf. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu mari kita saksikan video saya berikut ini. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dari tasawuf itu sendiri. Tasawuf dari segi bahasa mempunyai sejumlah kata yang dikait-kaitkan oleh para ahli untuk menjelaskannya. Abudin Nata menyatakan ada 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu ahlal sufah, yang berarti para muhajir Mekah yang tinggal di serambi Masjid Rasulullah. Yang kedua itu adalah saf, barisan. Yang ketiga safa, yaitu suci bersih. Sopos atau dari bahasa Yunani yang artinya orang yang mempunyai jiwa yang senantiasa cenderung mencari kebenaran atau ketuhanan. Dan terakhir adalah suf, bulu domba. Al-Quran merupakan kitab Allah yang di dalamnya terkandung muatan-muatan ajaran Islam, baik itu akidah, syarah maupun muamalah. Ketiga muatan tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran di satu sisi memang ada yang perlu dipahami secara kontekstual rohaniah. Jika dipahami secara lahiriah saja, ayat-ayat tersebut akan terasa kaku, kurang dinamis, dan tidak mustahil akan ditemukan persoalan yang tidak dapat diterima secara fisikis. Nah, secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah pada gilirannya nanti melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis secara praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Ya, jadi ayat Al-Quran tentang tasawuf itu terbagi menjadi 2 bagian lagi. Ada yang secara eksplisit dan yang kedua adalah implisit. Jadi yang pertama adalah secara eksplisit. Makna eksplisit di sini yaitu bersifat denotatif atau sebenarnya. Nah, makna eksplisit mengacu pada informasi, sedangkan makna implisit mengacu pada emosi. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepadanya, kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberinya lagi maha mengetahui." Nah, adapun ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan ciri-ciri aliran tasawuf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang kedua adalah bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, maksudnya adalah sifat ini merupakan hasil kecintaan kepada Allah. Seorang yang cinta kepada Allah akan menjadi seorang yang arif lagi bijaksana, yang akan selalu gembira dan senyum. Bersikap lemah lembut karena jiwanya dipenuhi oleh sifat Allah yang paling dominan, yaitu rahmat dan kasih sayang. Inilah yang menghasilkan rasa persaudaraan seagama, yang menjadikannya bersikap toleran terhadap kesalahannya, lemah lembut dalam sikap dan perilakunya, termasuk ketika menegur dan atau menasihati. Sifat inilah yang akan mengantarkan seorang muslim merasakan derita saudaranya sehingga memenuhi kebutuhannya dan melapangkan kesulitannya. Sedang sikap tegas kepada orang-orang kafir itu bukan berarti memusuhi pribadinya atau memaksakan mereka untuk
memeluk Islam atau merusak tempat ibadah dan menghalangi mereka melaksanakan tuntunan agama dan kepercayaan mereka. Tetapi bersikap tegas di sini yaitu terhadap permusuhan mereka dan upaya-upaya mereka melecehkan ajaran agama dan kaum muslim. Yang ketiga yaitu mereka berjihad di jalan Allah. Jihad di sini tidak terbatas dalam bentuk mengangkat senjata saja, tetapi termasuk upaya-upaya membela Islam dan memperkaya peradabannya dengan lisan dan tulisan, sambil menjelaskan ajaran Islam dan menangkal ide-ide yang bertentangan dengannya, lebih-lebih lagi yang memburukkannya. Dan yang terakhir yaitu tidak takut kepada celaan pencelah. Itu mereka tidak takut dicela bahwa mereka tidak toleran. Misalnya jika mereka bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Tidak juga khawatir dituduh fanatik atau fundamentalis jika menegakkan ukhuwah Islamiyah. Jadi dari ayat tersebut, para ahli sufi menafsirkannya bahwa akan datang suatu kaum yang dicintai Allah dan mereka juga mencintai Allah. Sebagaimana yang tercantum di dalam tafsir Al-Misbah, karangan Quraisy Shihab, bahwa Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Cinta Allah kepada hambanya dipahami para mufassir dalam arti limpahan kebaikan dan anugerahnya. Cinta Allah dan karunia-Nya tidak terbatas, dan cinta manusia kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Tetapi yang jelas adalah cinta kepadanya merupakan dasar dan prinsip perjalanan menuju Allah. Sehingga semua peringkat dapat mengalami kehancuran kecuali cinta. Cinta tidak bisa hancur dalam keadaan apapun selama jalan menuju Allah tetap ditelusuri. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran tentang pertemuan manusia dengan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115, Allah berfirman dalam artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kau menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Jadi bagi kaum sufi, ayat tersebut mengandung arti bahwa di mana Tuhan ada, di situ pula Tuhan dapat dijumpai. Maksudnya, kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita karena zatnya tidak dibatasi ruang dan waktu dan tidak pula dibatasi oleh tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar senantiasa bertaubat, membersihkan diri dan memohon ampunan kepadanya sehingga memperoleh cahaya darinya. Hal ini sesuai dengan Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang bertasawuf harus bertobat lebih dulu untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Para sufi berpendapat bahwa untuk mencari keridhaan Allah harus bertobat lebih dahulu dan meninggalkan segala yang menyangkut dengan kebendaan dunia dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Dengan demikian, seseorang bisa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tasawuf, kata taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat dari kitab Manhajil Al-Sairin, bahwa taubat adalah makam yang kedua, sedangkan makam yang pertama adalah yaqza atau kesadaran. Dalam yaqza itu, seseorang tiba-tiba disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan selama menjauh dari Allah. Bisa jadi ia disadarkan dengan satu musibah yang menimpanya atau nasihat orang lain dan perenungannya sendiri. Allah mempunyai cara untuk menyadarkan hambanya, tetapi dalam tasawuf, bahkan menurut Al-Quran, orang lebih banyak disadarkan oleh musibah. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, ayat Al-Quran tentang tasawuf secara implisit.
Ya, makna dari implisit di sini yaitu secara universal yang bersifat konotatif atau kiasan. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan tasawuf secara implisit dapat dilihat dari tingkatan dan keadaan para sufi, yaitu tingkatan zuhud, yakni tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 77, yaitu artinya, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sementara dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, adapun tingkatan tawakal dijelaskan dalam Quran Surah At-Talaq ayat 3. Dan yang kedua, tingkatan syukur dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Yang ketiga adalah tingkatan sabar dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan tingkatan ridho itu ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Nah, itu adalah beberapa hanya sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan para sufi sebagai landasan untuk melaksanakan praktek kesufiannya. Akan tetapi masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang tidak saya sebutkan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep Qur'ani di dalam ilmu tasawuf. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.